Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sri Mega Wahyuni dengan NIM 11910822921 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah guna untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran IPS di SD atau DMI sebagai tugas ujian tengah semester. Nah, bagaimana penjelasannya? Yuk kita simak video berikut ini. Soal pertama yaitu jelaskan bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran IPS di sekolah dasar. Nah, adapun cara dalam merumuskan tujuan pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran dirumuskan dari indikator pencapaian kompetensi yang dikembangkan dari rumusan kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional. Nah, kata kerja operasional ini haruslah dapat diukur dan diamati. Kata kerja operasional mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk kata kerja operasional dapat dilihat dari taksonomi Bloom. Ada beberapa kriteria dan kaidah tertentu dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Di antaranya yaitu, yang pertama ada preferensi penilaian guru atau cara pandang guru atau keyakinan guru terhadap apa yang penting, apa yang diberikan kepada siswa, dan bagaimana cara mempelajarinya. Nah, yang ketiga yaitu ada taksonomi perilaku. Nah, seperti yang dijelaskan Bloom tadi, bahwa taksonomi perilaku ini dapat membantu guru dalam membentukkan jenis dan bentuk penilaian apa yang diinginkan. Apakah penilaian ini yang diinginkan dapat dititik beratkan pada keterampilan, pengetahuan, ataupun dengan sikap. Itulah beberapa kriteria tertentu ataupun kaidah tertentu yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Ada 4 unsur yang harus ada dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, 4 unsur ini disingkat dengan A, B, C, D. Ada audience, behavior, condition, dan degree. Yang pertama yaitu ada audience. Audience artinya pendengar, namun di sini audience adalah sebagai subjek dan objek. Audience di sini adalah siswa. Nah, audience adalah hal yang harus diperhatikan karena siswa merupakan pusat dari kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu behavior, artinya tingkah laku atau aktivitas siswa. Nah, dalam konteks belajar mengajar, behavior ini mengacu pada aktivitas yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, behavior atau aktivitas siswa ini ditulis dengan menggunakan kata kerja operasional atau yang disingkat dengan KKO. Nah, misalnya memahami, menyebutkan, dan lain sebagainya. Satu kata kerja operasional hanya dapat digunakan satu tujuan pembelajaran saja dan tidak boleh lebih. Artinya, siswa hanya melakukan satu kegiatan saja dan tidak boleh lebih agar terfokuskan dan pembelajaran akan lebih mudah untuk disampaikan. Yang ketiga yaitu condition, artinya kondisi. Nah, dalam konteks pembelajaran, kondisi artinya kegiatan siswa ketika sebelum diberikan pembelajaran dan setelah diberikan pembelajaran. Nah, kondisi ini sangat penting diperhatikan dengan harapan tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang keempat, yang terakhir yaitu ada degree ataupun perbandingan. Nah, dalam konteks pembelajaran, degree merupakan membandingkan siswa ketika sebelum diberikan pembelajaran dan setelah diberikan pembelajaran. Itulah langkah-langkah dalam merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran IPS di sekolah tingkat dasar. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan langkah-langkah dalam mengembangkan bahan ajar ataupun materi pembelajaran pada mata pelajaran IPS di sekolah tingkat dasar. Nah, adapun langkah-langkah dalam mengembangkan bahan ajar pada mata pelajaran IPS yaitu yang pertama, pengembangan bahan ajar ini dimulai dari kompetensi inti, diturunkan ke kompetensi dasar, dari kompetensi dasar diturunkan ke indikator pencapaian kompetensi, dari IPK diturunkan ke materi pembelajaran. Nah, dari materi pembelajaran inilah diturunkan lagi ke indikator materi pembelajaran. Nah, setelah itu yang kedua, buatlah kerangka bahan ajar. Nah, kerangka bahan ajar di sini adalah daftar isi. Nantinya daftar isi ini memudahkan guru untuk mengetahui apa saja materi yang diajarkan, di halaman berapa, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu setelah membuat kerangka bahan ajar, konsultasikanlah kerangka bahan ajar yang dibuat kepada tim MGMP. Nah, kenapa ke tim MGMP? Karena MGMP berfungsi untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada dunia pendidikan. Nah, setelah diberikan solusi oleh tim MGMP, revisilah kembali. Nah, yang keempat yaitu kembangkanlah isi pengajaran atau bahan ajar yang dibuat dengan menggunakan kata-kata yang baik dan kata-kata yang lebih mudah dipahami peserta didik.
untuk mengembangkan isi bahan ajar, mulailah dari yang mudah ke yang sulit, dari yang konkret ke yang abstrak. Nah, setelah itu inputlah gambar yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, gambar ini berfungsi untuk membantu siswa berpikir dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, selanjutnya yaitu setelah menginput gambar, konsultasikanlah gambar yang dimasukkan kepada tim MGMP apakah masih terdapat kesalahan atau dari tim MGMP sendiri ada yang memberikan kritik ataupun solusi. Nah, setelah tim MGMP memberikan solusi dari permasalahan tersebut, lakukanlah editing. Selanjutnya yaitu lakukanlah editing kebahasaan. Nah, pada editing kebahasaan ini kita bisa melakukan atau bisa berkonsultasi dengan guru bahasa Indonesia pada jenjang sekolah dasar. Nah, kenapa demikian? Karena orang yang paling memahami bahasa anak SD sendiri adalah guru bahasa Indonesia pada jenjang sekolah dasar. Oleh karena itu, kita bisa meminta konsultasi dengan guru bahasa Indonesia tersebut dan kita bisa membuat bahan ajar dengan bahasa yang sesederhana mungkin, bahasa yang bisa dimengerti peserta didik sehingga materi pembelajaran lebih mudah dicerna oleh peserta didik. Nah, setelah itu lakukanlah pengembangan desain grafika. Setelah dilakukannya pengembangan desain grafika, lakukanlah uji coba. Nah, pada uji coba ini bisa dilakukan dengan teman sejawat, guru, uji coba satu-satu atau one-to-one, uji coba kelompok kecil atau small group, dan yang terakhir adalah uji coba lapangan. Nah, setelah dilakukan uji coba lapangan ataupun uji coba, revisi uji coba lanjut terhadap bahan ajar yang kita buat. Setelah itu bahan ajar siap digunakan. Itulah langkah-langkah dalam membuat atau mengembangkan bahan ajar pada mata pelajaran IPS di sekolah dasar. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana cara memilih dan mengembangkan media pembelajaran IPS untuk meningkatkan minat belajar siswa SD. Nah, adapun cara memilih ataupun mengembangkan media pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar siswa yaitu yang pertama harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, seperti yang diketahui bahwa media pembelajaran ini berfungsi untuk membantu siswa agar lebih mudah memahami materi pembelajarannya. Oleh karena itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, dalam pembuatannya ataupun pengaplikasiannya, media pembelajaran ini harus mencakup pada 3 ranah, ada afektif, psikomotor, dan kognitif. Hal ini bertujuan agar media pembelajaran dibuat sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu bersifat praktis, luas, dan tahan lama. Nah, media pembelajaran ini harus bersifat praktis agar lebih memudahkan siswa dalam mempelajarinya. Selain itu, media pembelajaran ini juga berfungsi untuk membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran agar tersalurkan dengan baik. Nah, guru juga harus paham terkait media pembelajaran apa yang digunakannya agar nantinya ketika dalam pengaplikasiannya guru tidak bingung lagi dalam menjelaskannya dan ketika ditanya oleh siswa, guru dapat menjawab pertanyaan siswa tersebut. Nah, media ini juga harus tahan lama. Kenapa? Karena media ini diperuntukkan untuk anak SD, di mana seperti yang kita ketahui bahwa pada usia SD, anak-anak memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, ketika dia melihat hal-hal baru, dia ingin menyentuhnya. Oleh karena itu, dalam pembuatannya, guru harus mempertimbangkan bahan apa yang digunakan agar media pembelajaran terlihat kokoh dan dapat digunakan dalam waktu yang lama. Yang ketiga yaitu terampil dalam penggunaannya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa ketika memilih media pembelajaran, guru wajib paham terkait media apa yang digunakannya agar nantinya ketika pengaplikasian di dalam kelas, guru tidak lagi bingung, guru dapat menyampaikan materi dengan baik, materi pembelajaran dapat tersalurkan dengan baik, siswa dapat mengerti materi pembelajaran dengan mudah, dan tujuan pembelajaran akan lebih mudah untuk dicapai. Nah, selain itu, siswa juga dapat menggunakan media pembelajaran yang digunakan oleh gurunya dalam menjelaskan materi pembelajaran. Nah, yang keempat dan yang terakhir yaitu media pembelajaran disesuaikan dengan kondisi siswa, alokasi, dan dana anggaran. Nah, mengapa demikian? Agar nantinya guru dapat menaksir biaya pengeluarannya seperti apa dan minimalisir biaya pengeluaran pembuatan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang baik bukanlah media pembelajaran yang mahal ataupun modern, akan tetapi media pembelajaran yang dapat mengantarkan anak untuk mencapai tujuan pembelajaran dan efisien ketika digunakan di dalam kelas. Nah, itulah cara memilih dan mengembangkan media pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar siswa. Pertanyaan keempat itu bagaimana cara seorang guru untuk membuat pembelajaran menjadi aktif, kreatif, inovatif, serta menyenangkan ketika mempelajari IPS di tingkat SD. Nah, adapun cara seorang guru untuk membuat pembelajaran menjadi aktif, kreatif, inovatif, serta menyenangkan untuk mempelajari materi pembelajaran IPS yaitu yang pertama, guru harus mampu memilih materi pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa yang nantinya materi pembelajaran ini disesuaikan lagi terhadap kemampuan siswa.
Yang kedua yaitu guru harus tepat dalam memilih metode pembelajaran. Nah, dalam memilih metode pembelajaran ini tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan siswa, karakteristik, serta kondisi kelas agar nantinya proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu guru harus tepat dalam memilih media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini adalah suatu hal yang baru bagi siswa, suatu hal yang unik bagi siswa. Nah, dengan adanya hal baru ataupun hal unik membuat perhatian siswa tersebut tertuju dalam pembelajaran sehingga ketika proses pembelajaran semua siswa memperhatikan dan pembelajaran pun akan lebih mudah untuk disampaikan. Nah, selanjutnya yaitu guru harus tepat dalam melakukan pendekatan kepada siswa. Nah, pendekatan ini sangat penting dilakukan pada siswa. Kenapa demikian? Nah, pada umumnya untuk anak usia SD tersebut sangat senang untuk diperhatikan. Ketika kita memberikan rasa perhatian kita kepada siswa, sama saja dengan menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada siswa. Nah, dengan demikian akan membuat siswa tersebut merasa senang dan dapat meningkatkan rasa semangatnya dalam belajar. Nah, perlu diperhatikan bahwa bagi seorang guru tidak boleh membeda-bedakan antara siswa satu dengan siswa lainnya, baik dia pintar ataupun kurang pintar, semuanya sama di mata guru. Nah, dengan demikian akan meningkatkan rasa kepercayaan diri bagi siswa. Kalau misalnya rasa percaya diri bagi siswa sudah meningkat, maka pembelajaran pun akan lebih nyaman ketika dilakukan di dalam kelas, akan menjadi kondusif. Nah, faktor yang tak kalah penting yaitu dalam pengajaran ataupun dalam pembawaannya di dalam kelas, guru tetap harus semangat, humoris, have fun. Nah, guru yang semangat akan mempengaruhi siswa juga akan meningkatkan rasa semangatnya. Guru yang humoris akan disenangi siswa. Kalau misalnya sudah begitu, pembelajaran akan dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien, serta menyenangkan. Pertanyaan kelima dan yang terakhir yaitu, bagaimana cara Anda untuk mengelola kelas yang siswanya dominan bermain dan tidak akur satu sama lain? Nah, adapun cara saya dalam mengelola kelas yang siswanya dominan bermain dan tidak akur satu sama lain yaitu dengan menerapkan metode belajar sambil bermain. Nah, pada umumnya untuk anak usia SD seperti kita tahu bahwa mereka itu senang akan bermain. Ketika dalam kelas, dalam proses pembelajaran ada siswa yang bermain-main. Nah, guru menyuruhnya untuk diam, maka siswa tersebut tidak akan mau karena bagi mereka larangan adalah sebuah perintah. Jadi guru harus pandai-pandai mengambil hati anak agar anak mau belajar. Guru harus pandai menerapkan strategi dan metode apa yang cocok untuk anak tersebut. Nah, saya akan memilih metode belajar sambil bermain, sepertinya contohnya sampai cepat dia dapat. Jadi guru menjelaskan terlebih dahulu materi pembelajarannya, siswa diminta untuk mendengarkan. Lalu di sela-sela itu guru akan menanyakan pertanyaan. Nanti siapa siswa yang paling cepat menjawab dan benar, maka akan diberikan poin. Nanti di akhir pembelajaran, poin akan dihitung. Bagi siswa yang banyak mengumpulkan poin, maka akan diberikan reward. Nah, reward ini tidak perlu mahal-mahal, cukup dengan apresiasi atau dengan jajan-jajanan kecilan. Mereka akan lebih senang karena merasa dihargai. Nah, bagi siswa yang sedikit mengumpulkan poinnya, maka akan diberikan hukuman sebagai hiburan seperti bernyanyi ataupun bermain. Nah, dengan begitu anak akan berlomba-lomba ketika guru bertanya kepada siswa. Nah, pembelajaran dapat tersampaikan dan anak senang dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu cara mengatasi siswa yang tidak akur satu sama lain. Nah, tentunya di dalam kelas tidak semua siswa yang senang akan keributan. Ada siswa yang introvert, ada siswa yang pendiam. Nah, guru bisa mengatur tempat duduk mereka secara berpasangan. Nah, hal ini bertujuan agar meminimalisirkan keributan yang terjadi di dalam kelas. Nah, cara lainnya yaitu guru juga bisa membuat pembelajaran berkelompok ataupun beregu. Seperti guru akan memberikan tantangan-tantangan kepada kelompok-kelompok tertentu ataupun semua kelompok. Nah, nantinya kelompok tersebut akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Nanti, barang siapa yang kelompoknya duluan siap dan benar, maka guru akan memberikan apresiasi ataupun reward kepada kelompok. Nah, dengan begitu akan melatih kekompakan siswa. Siswa akan belajar saling bahu-membahu dan membantu temannya yang kurang di bidang-bidang tertentu. Hal tersebut dapat membuat kekompakan dan meningkatkan kekompakan yang terjadi di dalam kelas sehingga pembelajaran lebih senang dijalankan dan diterapkan di dalam kelas. Dengan menggunakan metode belajar sambil bermain dan berkelompok membuat siswa menjadi senang, membuat siswa menjadi have fun, dan pembelajaran akan lebih mudah untuk disampaikan, serta siswa akan lebih mampu memahami materi pembelajarannya, dan membuat pembelajaran menjadi asik, dan tujuan pembelajaran pun akan lebih mudah untuk dicapai. Nah, peran guru dalam mengelola kelas memang sangat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar. Nah, maka dari itu guru dituntut untuk mampu mengelola kelas dengan baik, sehingga dalam pelaksanaannya memang tidak mudah bagi guru mengelola kelas
karena keberagaman siswa, keberagaman kebutuhan siswa, dan gaya belajar siswa menjadi tantangan bagi guru dalam mengelola kelas. Tetapi dengan menggunakan metode belajar sambil bermain akan minimalisir kegaduhan yang terjadi dalam kelas karena siswa asik bermain dan tidak akur satu sama lain. Maka dari itu, saya akan menerapkan metode belajar sambil bermain dan berkelompok untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.